Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini gue baru aja kelar ngerakit PC dengan spesifikasi yang sebenarnya masih mirip-mirip dengan rakitan gue sebelumnya coy. Tapi kali ini ada beberapa komponen yang menurut gue menarik banget buat dicoba, dan gue sendiri baru pertama kali untuk nyobain komponen tersebut. Nah, komponen apa aja yang jadi pembeda di rakitan kali ini? Pastiin aja kalian nonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasinya. Dan sambil nonton jangan lupa juga untuk subscribe channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian juga nggak akan ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Seperti yang gue sebutkan di awal tadi, PC di sebelah gue ini menggunakan beberapa komponen yang sama di rakitan gue sebelumnya yang menggunakan komponen utama dari AMD. Tapi kalau kalian perhatiin, tampilannya udah beda jauh banget cuy dibandingkan dengan rakitan gue sebelumnya. Itu semua dikarenakan kali ini gue kedatangan komponen-komponen baru yang menarik banget dari segi tampilan dan juga harganya. Dan sekarang langsung aja tanpa basa-basi lagi kita jabarkan list komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini. Pertama-tama kita mulai dulu dari komponen-komponen yang udah gue gunakan di rakitan PC sebelumnya ya cuy. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan prosesor dari kubu AMD, yaitu AMD Ryzen 5 5600X. Kalau gue perhatiin prosesor yang satu ini harganya semakin hari semakin turun aja nih cuy, jadi makin menarik aja gitu. Dan berikutnya untuk motherboard, di sini kita juga masih menggunakan motherboard yang sama, yaitu ASRock B550M Pro 4. Salah satu motherboard kere hore yang memiliki fitur cukup lengkap di range harganya dan tetap memiliki tampilan yang cakep. Lalu untuk storage-nya masih sama juga nih cuy. Di sini kita menggunakan SSD NVMe dari brand Team Group, yaitu Team Group MP34 berkapasitas 512GB. SSD NVMe ini sebenarnya memiliki performance yang cukup oke di range harganya cuy. Cuman kalau gue perhatiin di toko online barangnya ini lagi agak susah nih. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya yang masih sama juga nih. Di sini kita masih menggunakan VGA card dari brand Asus. Dan ini adalah the one and only Asus Radeon RX 6600 XT ROG Strix 8GB GDDR6. Tipe RX 6600 XT yang satu ini memang yang paling kece secara tampilan menurut gue coy. Tapi emang dari segi harga sedikit lebih mahal dibandingkan RX 6600 XT yang ada di pasaran sekarang. Ya wajar lah ya, namanya juga Asus ROG Strix coy. Nah, berikutnya kita lanjut ke komponen yang belum pernah dicobain di rakitan PC kali ini. Dan ini adalah water cooling dari brand PC Cooler, yaitu PC Cooler GL-CL 120 Pro. Jujur aja ini pertama kalinya gue nyobain water cooling single fan berukuran 120 mm. Secara dimensi untuk radiatornya berukuran 153 x 120 x 27 mm. Dengan ukuran ini menurut gue radiatornya paling cocok dipasang di bagian belakang coy. Bikin tampilan PC-nya berasa lebih padat gitu. Secara desain water cooling ini juga menurut gue cukup menarik. Pada bagian water pumpnya dibalut dengan warna silverstone atau lebih ke arah grey dengan pemberian logo PC Cooler di bagian tengahnya. Dan untuk bagian pipe, radiator, dan fan-nya diberikan warna hitam doff. IO water cooling yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan bling-bling RGB. Cuman sayangnya RGB-nya di sini masih RGB statik aja cuy. Ya lumayan lah untuk mempercantik tampilan atau memberikan kesan gaming yang lebih kental di PC kalian. Apalagi kalau mengingat harganya yang cuman 500 ribuan aja cuy. Kapan lagi kan water cooling 500 ribuan? Dan gak hanya itu, PC Cooler juga mengklaim bahwa IO water coolingnya ini mampu menjinakkan prosesor sampai dengan TDP 150 watt, walaupun hanya memiliki satu buah fan. Nah, ngomong-ngomong soal fan, PC Cooler juga memberikan kita fan yang memiliki speed maksimal di 1600 RPM, yang diklaim memiliki tingkat noise yang rendah, begitu juga dengan water pumpnya. Dan setelah gue coba, memang IO water cooling yang satu ini terbilang cukup sunyi walaupun CPU-nya sudah bekerja 100%. Lalu untuk pengujian kemampuan pendinginannya nanti kita akan lihat cuy, sekalian kita tes performance dari PC-nya. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Untuk RAM di sini kita menggunakan RAM dari brand Team Group. Dan ini adalah T-Force Nighthawk 2x8GB 3200 MHz CL16. Berikutnya untuk casing, di sini gue kedatangan casing dari brand PC Cooler juga nih cuy. Dan ini adalah PC Cooler Platinum MM200 Mesh. Casing yang satu ini cukup menarik nih cuy. Di harganya yang terjangkau, kita mendapatkan casing berukuran MATX yang memiliki build quality yang cukup baik. Biasanya di range 300 ribuan ya paling casing yang kita dapatkan bahannya kaleng-kaleng gitu. Tapi untuk PC Cooler Platinum ini gue akuin build quality-nya di luar ekspektasi gue. Materialnya memang nggak terlalu tebal tapi berasa kokoh dan nggak gampang bengkok. Dari segi desainnya juga tergolong cakep di kelas harganya. Front panelnya bertipe mesh yang akan memberikan airflow berlimpah. Desain meshnya juga menambah ketampanan dari casing ini.
Pemberian logo PC Cooler di bagian bawah front panelnya ini juga pas banget menurut gua, nggak kegedean dan nggak kelihatan norak. Yang gue suka juga dari casing ini adalah dari segi pemilihan warna. Nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini gue lagi seneng banget ngeliat casing yang warnanya itu two-tone kayak gini cuy. Di bagian luarnya itu berwarna putih dan di bagian dalamnya berwarna hitam. Kelihatan lebih simple dan minimalis aja gitu menurut gue cuy. Dan warna seperti ini harusnya akan lebih mudah masuk dengan warna komponen lainnya. Mau pakai VGA card atau water cooling berwarna putih cocok, mau pakai yang warna hitam juga cocok. Jadi akan lebih fleksibel. Untuk urusan compatibility, casing ini tergolong lega, berdimensi 375 x 205 x 427 mm yang support sampai dengan 8 buah fan berukuran 120 mm. 3 fan di bagian depan, 2 fan di bagian atas, 1 fan di bagian belakang, dan 2 di bagian bawah. Untuk GPU clearance juga sangat lega di 330 mm. VGA card high-end triple fan harusnya sih masuk-masuk aja ke casing ini coy. Untuk CPU clearance-nya juga lega, kita bisa memasang air cooler sampai dengan 170 mm. Aman banget lah mau pakai CPU cooler segede gaban juga. Rata-rata kan ukurannya di range 150 sampai 160-an aja. Lalu untuk slot ekspansi kita mendapatkan 2 buah slot hard disk 3,5 inch dan 2 buah slot SSD SATA 2,5 inch. Nah, yang keren di casing ini, walaupun harganya tergolong sangat murah, PC Cooler nggak lupa untuk memberikan space cable management yang cukup lega di bagian belakangnya. Jadi harusnya masih aman banget buat kalian yang cable manajemennya masih burik. PC Cooler Platinum ini juga sudah menggunakan side panel kaca, tapi sayangnya belum menggunakan mekanisme engsel ataupun magnetik. Ya walaupun masih sangat wajar ya untuk casing di range harganya, tapi kalau PC Cooler bisa memberikan hal tersebut, kayaknya casing ini bakal lebih nggak ada obat lagi coy. Aduh, maklum ya, namanya juga manusia. Nggak ada puasnya. Ente kadang-kadang ente. Oh ya, selain casing, di sini PC Cooler juga mengirimkan gua 4 buah fan bertipe FX120 untuk intake airflow di casing ini. Fan dengan tipe hydraulic bearing berukuran 120 mm ini memiliki kecepatan di 1200 rpm dengan konektor Molex atau 3 pin PWM. PC Cooler mengklaim fan ini bisa memberikan airflow maksimum di 31 CFM dengan tingkat noise yang sangat rendah di 18 dB. Dan setelah gue coba memang tingkat noise-nya juga tergolong cukup minim seperti CPU coolernya. Dari segi desain, fan dengan harga yang cuma 50 ribuan ini sih menurut gue cukup menarik. Berwarna putih dan sudah dilengkapi dengan RGB fix. Tapi sebenarnya di sini gue kepengen nanya deh, kenapa sih vendor-vendor yang membuat fan seperti ini kebanyakan cuman ada yang versi RGB-nya doang? Kenapa nggak dibikin yang versi non-RGB gitu? Padahal desainnya cukup cakep untuk harga 50 ribuan. Karena sebenarnya menurut gue fan casing yang murah-murah seperti ini banyak banget yang nyari, cuman terbatas banget dari pilihan RGB atau non-RGB-nya. Kalau bisa sih pengennya tuh yang ada pilihannya gitu, mau ada RGB atau nggak ada RGB, tapi warnanya tuh putih kayak begini, ini cakep desainnya coy, beneran. Ya mungkin bisa jadi gue aja yang nggak tahu kalau ada fan putih seperti ini di range harga segitu. Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kasih tahu gue coy. Oh ya, biar nggak ganjil, di sini gue cuman menggunakan 3 fan dari PC coolernya aja di bagian depan. Dan di bagian atasnya gue menggunakan 2 fan dari brand Dark Flash, yaitu Dark Flash C6 RGB Flow dengan konektor Molex. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Untuk power supply di sini gue kebetulan kedatangan power supply dari brand NZXT. Dan ini adalah NZXT C550 semi modular 80 plus bronze. Akhirnya NZXT masuk juga ke ranah entry level untuk lini power supply-nya. PSU ini selain sudah dilengkapi dengan sertifikasi 80 plus bronze, doi juga sudah memiliki proteksi yang cukup lengkap. Selain itu, yang paling menarik menurut gua dari power supply ini di range harga 800 ribuan, NZXT C550 sudah menggunakan sistem modular untuk kabel-kabelnya, yang pastinya akan memudahkan kalian dalam merakit PC. Karena beberapa kabelnya bisa dilepas, jadi tinggal sesuaikan aja yang mana yang kalian butuhkan. Dan karena ini NZXT, packagingnya juga tentu sangat premium cuy. Padahal harganya tergolong cukup murah. Biasanya di harga 800 ribuan ya packaging dari power supply biasa-biasa aja. Dan gak hanya itu, NZXT juga memberikan garansi yang panjang banget di 5 tahun untuk power supply 800 ribuan ini. Tentunya hal ini akan memberikan peace of mind tersendiri untuk kalian yang membeli atau menggunakannya. Tersedia juga varian yang 650 watt buat kalian yang mau rakit PC dengan spesifikasi menengah ke atas. Harganya juga cuma beda 100 ribuan aja coy. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan seperti biasa sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya. Sebagai catatan, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat dan tempered glass terbuka. Nah, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini. Gimana nih menurut kalian PC yang satu ini secara tampilan dan desainnya ataupun secara performance-nya? Semoga aja bisa jadi referensi ya buat kalian yang mau rakit PC di bulan September ini. Bulan ini kayaknya emang enak banget nih buat rakit PC. Harga-harga komponen lagi pada diturun-turunin menjelang kehadiran generasi terbarunya. Kalau kalian sendiri gimana nih cuy? Gas rakit PC aja atau masih nunggu kehadiran generasi terbaru? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya segitu aja video rakit PC gue kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan komponen-komponen yang digunakan di rakitan ini, kalian bisa cek aja link di deskripsi di bawah. Di situ gue sudah sertakan link pembeliannya. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.